Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Pak Raden, Ustaz Budiman, dan Bapak Ibu sekalian saya hormati, untuk memperkuat aspirasi yang disampaikan oleh PP NKRI ini. Untuk yang pertama, mengapresiasi upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat yang di dalamnya ada unsur DPRD Provinsi Jawa Barat untuk sampai pada menyampaikan rekomendasi kepada Menko Polhukam untuk 3 aspek hukum, aspek administrasi, dan aspek stabilitas masyarakat yang harus dijaga. Dan kita aspirasi ini adalah dalam rangka mendukung rekomendasi tersebut dan memperkuat pembuktian di masyarakat terjadinya keresahan itu, sehingga bukan mengada-ngada masalah upaya untuk menyelesaikan permasalahan di pesantren itu. Mungkin begitu Ustaz Abdul Hadi. Nah, catatannya sebagai tambahan adalah bahwa karena sekarang sudah masuk ke Kementerian Menteri Polhukam, maka kita harapkan pengawalan bersama, karena ada janji akan menindaklanjuti, termasuk akan menyampaikan ke Mabes Polri untuk melakukan langkah-langkah. Saya kira pengawalan kita ini penting, baik DPRD, Pemprov sendiri maupun masyarakat Jawa Barat, karena kalau lokus deliktinya itu di Jawa Barat, saya kira kepedulian kita sangat relevan. Dan untuk ini meskipun aspek keagamaan, tapi juga aspek hukum dan aspek politiknya, saya kira itu yang penting menjadi perhatian kita. Aspek hukum ini sering ditanyakan, bahkan saya dengar juga, apa sih yang bisa dijadikan dasar utama bagi bisa ditindaklanjuti proses hukumnya. Maka PP NKRI ini sudah coba merumuskan Ustaz Abdul Hadi. Jadi yang pertama adalah tentu pasal penodaan atau penyalahgunaan agama. Dan itu pasal 156A KUHP. Saya kira sudah jelas bahwa ini ada permusuhan, ada penyalahgunaan, ada penodaan agama. Dan itu sengaja di muka umum disampaikan. Jadi pasti pembuktiannya mudah. Jadi aneh kalau misalnya nanti menyatakan tidak ada bukti, kurang bukti, atau ada pengambangan terhadap kasus ini dalam kaitan dengan pasal 156A itu. 5 tahun loh ancamannya. Dengan 5 tahun ancaman, saya kira yang ditunggu oleh masyarakat Jawa Barat adalah Panji Gumilang ditahan dan ditangkap. Karena 5 tahun itu memenuhi syarat untuk menjadi dasar pemidanaan, diawali dengan penangkapan, penahanan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang ini melanggar Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE 11 tahun 2008, khususnya pasal 28. Kita beri masukan juga pasal 28 bisa dikenakan karena ada unsur bohong, penyesatan itu yang merugikan umat Islam. Itu 28 ayat 1. Dan 28 ayat 2-nya itu adalah kebencian, permusuhan berkaitan dengan syarat. Gitu. Jadi memenuhi syarat itu. Untuk pasal 28 Undang-Undang ITE, dan itu diancam 6 tahun penjara dan 1 miliar denda. Jadi 6 tahun. Kalau yang tadi 5 tahun, ini 6 tahun. Nah, yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, pasal 14 ayat 1, yaitu bohong atau menyembunyikan sesuatu yang benar
kemudian membuat keresahan di masyarakat, keonaran. Gitu. Dan itu yang terjadi juga. Itu ada kebohongan, ada membuat keonaran. Ini adalah bukti terjadinya keonaran di masyarakat. Itu ancamannya 10 tahun. Gitu. Jadi ancaman penjaranya 10 tahun. Oleh karena itu tentu kita akan mencoba memberi appeal atau masukan, tuntutlah maksimal Panji Gumilang ini, karena terutama sudah melakukan keresahannya luar biasa ini, bukan di Jawa Barat saja, seluruh Indonesia. Maka harusnya tuntutannya itu nanti proses penyidikannya sampai kepada angka 10 tahun, ya aspirasi. Tapi minimal tidak boleh kurang dari 5 tahun. Jadi 5 tahun itu minimal, walaupun dalam UHP 156-nya maksimal. Tapi bagi kita ini PPN KRI minimal 5 tahun, syukur-syukur 10 tahun. Yang belum bisa hukuman mati mah. Tapi maunya kita hukuman mati ya. Itu dari sisi kemauan, tapi aspek hukum pasti demikian. Kemudian aspek hukum tadi seperti itu kita support, kita dukung, kita appeal. Juga aspek politik mungkin Pak Ustadz Pak Kiai, yaitu bahwa ini menyangkut ancaman NKRI, bukan hanya ancaman dari akidah umat, tapi ancaman untuk NKRI. Buktinya dan sudah terbukti bahwa ini beririsan sekurang-kurangnya dengan NII KW9, dan itu adalah hasil penelitian MUI Pusat bersama elemen yang ada di Jawa Barat. Dan ketua dari tim penyelidik atau penelitian pengkajian MUI Pusat adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang sekarang jadi wakil presiden. Jadi sudah sangat tahu dan sudah dilaporkan sejak tahun 2001. Hasil pengkajian dan penelitian MUI itu dituangkan dalam laporan tahun 2002. Dan itu sudah formal, sudah resmi. Dan ketua timnya adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ini berhubungan dengan NII KW9. Jadi ada negara dalam negara. Itu ini aspek politik. Itu kan aneh 20 tahun dibiarkan. Dan pembiaran itu, Ustaz, kita kan semua tahu itu crime, itu kejahatan. Crime by omission, kejahatan pembiaran. Membiarkan satu kejahatan itu adalah perbuatan jahat. Jadi pasti tidak sendiri. Panji Gumilang ada pembacking-nya, pendukungnya. Oleh karena itu support kita nih aspirasi Jawa Barat memang hanya Panji Gumilang. Siapa yang membackingnya, siapa yang mendukungnya juga ikut dalam proses hukum. Itu namanya medepleher yang menjadi penyerta, atau downpleher yang menyuruh, mendesain. Pasti ada desain ini. Atau oit loker yang merayu, membujuk, gitu, sehingga banyak jebakan-jebakan di dalamnya. Saya kira semua ini adalah menunjukkan nanti bukan hanya Panji Gumilang, gitu. Siapapun, mau si jenggot, si kumis, si botak, apapun namanya julukannya, kalau dia adalah bagian dari kebersamaan ini, proses hukum juga. Saya kira ini aspirasi Jawa Barat. Kemudian terakhir, aspek politiknya, ini hubungan luar negeri. Lagu Hafenu Salam Alaihim itu bukan sembarang lagu. Itu adalah gambaran bahwa dia punya hubungan erat dengan Yahudi. Itu. Bahkan kita lihat Ustaz, nama Zaitun itu juga berhubungan dengan Bukit Zaitun. Itu di Israel. Itu Har Zaitun bahasa Ibrani-nya, Bukit Zaitun. Itu. Dan di Jeremia 11:18 disebutkan Israel itu pohon zaitun rindang. Jadi Israel itu disebutnya pohon zaitun rindang. Sehingga perlu diusut ini.
jangan-jangan Panji Gumilang itu agen Mossad. Jangan-jangan ini kan belum terkejar gitu ya. Karena kenapa kok begitu intensnya sampai menurut Imam Prayitno itu disampaikan bahwa Panji Gumilang ini sudah punya hubungan dengan Tel Aviv dan sampai juga pada upaya dia agar dibuka hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel. Jadi ini aspek politik internasional. Dan Panji Gumilang itu di samping Imam NII, gitu ya, Imam NII bukan KW 9 saja. KW 9 itu komandemen wilayah. Dia sudah naik sekarang menjadi Imam NII, ya, menggantikan Adah Delani yang membaiatnya itu Adah Delani. Gitu. Adah Delani ini dekat dengan Bakin Ali Murtopo, gitu. Ini konteks kesejarahannya, gitu kan. Jadi kaitan ini menunjukkan ada aspek keduniaan internasional, gitu ya. Jadi harus kita sama-sama waspadai pada dimensi politik, dan oleh karena itu mungkin tuntutan tadi, satu, tangkap proses hukum, dua, bubarkan ini Pak Zaitun, bubarkan dulu karena ada pelanggaran administrasi seperti yang disampaikan rekomendasi dari Pemprov Jawa. Gitu. Jadi ini melanggar secara administrasi. Baru yang ketiga, ayo kita duduk bersama bagaimana mencari solusi menyelamatkan anak didik yang tidak berdosa di sana. Gitu ya. Sedangkan pendosa hukum dan beri sanksi. Saya kira ini tambahannya Ustadz Abdul Hadi untuk menguatkan aspirasi PP NKRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.